Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Babak 403, Iblis Hebat di Jing. Pencapaian pertempuran dapat ditukar dengan berbagai macam harta karun dan peluang di gudang harta karun perkemahan. Harta karun itu sangat berharga, tetapi para ahli di Flaming Battlefield lebih menghargai peluangnya. Peluang itu mengacu pada gua dan rumah besar milik para ahli yang telah meninggal, jelas Gumen. Gua dan rumah besar. Jian Wushuang tercengang. Lei Dao dan Si Plus Ling saling bertukar pandang. Komandan Angkatan Darat Pertama baru saja menjelajahi rumah seorang ahli dan menemukan banyak harta karun dan peluang. Peluang-peluang itu akhirnya direbut oleh penguasa pedang besi, jadi mereka tidak tahu apa itu. Konon katanya ada 330 rumah gua di Flaming Battlefield, dan semuanya ditinggalkan oleh para ahli di atas alam awan. Benarkah? Kelima orang itu tercengang. 330 rumah gua milik para ahli di atas alam awan. Ya, rumor ini telah diverifikasi. Itu benar, Gumen tersenyum. Rumah-rumah besar itu mungkin sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, ada iblis besar yang haus darah bernama Dijing yang membunuh banyak ahli. Dia membantai banyak domain. Kekejamannya membuat banyak orang marah dan akhirnya mendorong banyak ahli untuk bertindak, yang berkumpul untuk membunuhnya. Namun, Dijing sangat terampil dan telah mencapai level teratas alam awan. Dia berhasil lolos dari setiap pengepungan. Akhirnya, melalui usaha keras, 8 markuise dan 322 ahli alam awan mengejar Dijing ke pegunungan api. 1000 tahun mungkin telah berlalu, tetapi pertempuran itu masih dipuji oleh orang-orang saat ini. Itu adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Tanah Suci dan meninggalkan kehancuran dan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Flaming. 8 markis dan 322 ahli tewas dalam pertempuran itu. Dijing menghilang. Dia mungkin sudah mati bersama mereka. Kelima komandan itu tercengang mendengar cerita itu. 8 markis dan 322 ahli alam awan tewas saat melawan Dijing. Bagaimana Dijing bisa begitu menakutkan? Sebelum pertempuran dimulai, para bangsawan dan ahli tahu bahwa Dijing sangat kuat, jadi mereka telah bersiap untuk yang terburuk. Mereka mendirikan rumah gua mereka di Gunung Flaming dan meninggalkan harta dan barang-barang mereka di sana. Setelah pertempuran berakhir, banyak ahli menjelajahi pegunungan untuk mencari rumah-rumah besar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak rumah besar yang ditemukan. Dengan rumah-rumah mewah yang tersebar di sekitarnya, pegunungan Flaming menjadi tempat yang diperebutkan dengan sengit. Khususnya, Markis Piaoxue dan Markis Chang Yue telah berjuang keras untuk mendapatkannya, karena terletak di antara domain mereka. Pertarungan sengit tersebut menyebabkan pegunungan tersebut berevolusi menjadi medan perang Flaming, lanjut Gumen. Kelima orang itu terdiam ketika mendengar hal ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Flaming Battlefield memiliki begitu banyak sejarah. Isi dari 330 rumah gua milik para ahli alam awan dan 8 markis memiliki nilai yang sangat besar. Semua ahli di Flaming Battlefield telah datang ke mansion. Selama 1000 tahun terakhir, banyak dari rumah-rumah besar itu telah ditemukan. Hampir 100 rumah sekarang dikuasai oleh Markis Piaoxue. Meskipun banyak harta dan peluang telah disita, ada beberapa yang belum ditemukan. Untuk rumah-rumah mewah tertentu, Anda bisa mendapatkan beberapa peluang selama Anda memasukinya. Anda memerlukan prestasi pertempuran untuk memasuki rumah-rumah besar. Setelah mendengar dan memahami penjelasan Gumen, kelima komandan mengangguk. Prestasi pertempuran dapat diperoleh dengan membunuh musuh atau menyelesaikan tugas tertentu. Prestasi pertempuran kemudian dapat ditukar dengan harta karun di gudang harta karun atau digunakan untuk memasuki rumah gua. Rumah-rumah besar itu menyimpan peluang besar. Para prajurit lebih menghargai kesempatan daripada harta karun. Jian Wushuang telah mencapai banyak hal di usianya yang masih muda karena kesempatan dari keterampilan penciptaan surgawi dan tanah leluhur. Khususnya, keterampilan penciptaan surgawi telah menjadi bantuan terbesar baginya. Gumen, kau mengatakan bahwa di antara 330 rumah besar di medan perang berapi, Markis Piaoxue menguasai hampir 100 di antaranya. Apakah itu berarti masih banyak rumah besar yang belum ditemukan? Tanya Jian Wushuang. Ya, Gumen mengangguk. Saat ini, kami baru menemukan 200 rumah besar. Rumah-rumah besar lainnya, termasuk milik 2 bangsawan, belum ditemukan. Flaming Battlefield mencakup area yang luas dan rumah-rumah besarnya sangat tersembunyi, jadi hampir seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Untungnya, ada banyak ahli di medan perang. Umumnya, rumah-rumah besar ditemukan dalam rentang waktu 2 hingga 10 tahun. Namun, penemuan-penemuan baru selalu disertai dengan pertempuran sengit. Jian Wushuang setuju dengan Gumen dalam hati. Para ahli akan tertarik pada rumah-rumah besar yang baru ditemukan dibandingkan dengan rumah-rumah besar yang sudah diketahui umum. Rumah-rumah besar yang baru ditemukan akan memiliki lebih banyak harta karun, tentu saja, para ahli akan berjuang keras untuk mendapatkannya.
Sementara kelimanya bergegas ke Flaming Battlefield, Gumen terus memberi mereka informasi tentang tujuan mereka. 6 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di Flaming Battlefield. Yang mulia, perkemahan Markis Piaoxue ada di bawah kita. Ayo kita turun ke sana, kata Gumen sambil tersenyum. Kelimanya berdiri dalam kehampaan dan menatap ke arah perkemahan besar yang berjarak beberapa kilometer. Dari sudut pandang mereka melihat banyak sosok dengan aura yang luar biasa. Setelah bertukar anggukan, mereka bergegas menuju lokasi perkemahan.